Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya PT Hetzer Medical Indonesia Tbk, kode saham MEDS. Video ini dibuat atas permintaan @greenredhoney1902 pada tanggal 15 Oktober 2025. Kita akan membedah perusahaan ini dari berbagai sisi, profil usaha, performa keuangan terbaru, neraca, arus kas, efisiensi operasional, resiko utama, peluang, sampai penilaian apakah MEDS layak diperhatikan oleh investor jangka panjang atau hanya cocok untuk spekulan. Singkat catatan, informasi yang kami gunakan berasal dari laporan keuangan terakhir perusahaan, data pasar dan catatan perdagangan per 15 Oktober 2025. Saya juga telah mencocokkan profil publik per Bursa Efek Indonesia dan beberapa sumber pasar. Mari mulai dengan sejarah singkat. PT Hetzer Medical Indonesia didirikan pada 31 Desember 2010 dan mulai beroperasi pada 1 Maret 2011. Perusahaan memfokuskan diri pada produksi masker medis, termasuk inovasi berupa masker 4 dimensi dengan merek Evo Plus Med, serta produk pendukung seperti Baufan Cap dan hand sanitizer. Pada masa pandemi, MEDS menjadi salah satu pemasok penting bagi pemerintah untuk menekan kelangkaan masker. Namun setelah pandemi, lanskap permintaan berubah drastis. Kita akan lihat bagaimana angka-angka menunjukkan dampak perubahan tersebut. Profil bisnis dan model pendapatan. Pertama, model bisnis. MEDS adalah manufaktur alat kesehatan berfokus pada produk habis pakai, masker yang diproduksi massal untuk pasar B2B dan B2C. Keunggulan yang sering disebut perusahaan adalah desain 4D pada masker. Klaim ini membantu positioning produk di segmen premium. Tetapi, penting untuk memahami bahwa produk habis pakai sangat sensitif terhadap siklus permintaan. Pada periode pandemi, konsumsi masker melonjak. Pasca pandemi, permintaan turun secara struktural. Kita akan lihat bagaimana angka-angka menunjukkan dampak perubahan tersebut. Pendapatan MEDS bersumber dari beberapa kanal, yaitu 1. Penjualan langsung ke distributor dan rumah sakit. 2. Kontrak pengadaan pemerintah dan institusi. 3. Penjualan retail, varian hijab caris kit series. 4. Pendapatan sampingan dari antiseptik atau hand sanitizer dan produk medis lain. Kekuatan perusahaan, pengalaman produksi sejak 2011, sertifikasi mutu dan hubungan institusional, kontrak pemerintah di masa pandemi. Kelemahannya adalah skala relatif kecil, ketergantungan pada permintaan bergelombang, dan kemampuan untuk menjaga margin di pasar yang sensitif harga. Ringkasan keuangan inti. Sekarang kita masuk ke angka. Data TTM terakhir menunjukkan 1. Revenue sekitar 4 miliar rupiah, 2. EBITDA minus 5 miliar rupiah, 3. Net income minus 9 miliar rupiah, 4. Kas di neraca sekitar 1 miliar rupiah, aset total 64 miliar rupiah, liabilitas 11 miliar rupiah, ekuitas 53 miliar rupiah, 5. Total debt 6 miliar rupiah dan net debt sekitar 5 miliar rupiah. Secara garis besar, perusahaan memiliki neraca yang cukup modal, ekuitas dominan dan leverage rendah. Tetapi operasi saat ini memproduksi rugi dan membakar kas operasi. Ini kombinasi umum pada perusahaan yang menghadapi penurunan permintaan, masih punya aset atau ekuitas, tapi operasi belum sehat. Altman Z-Score termodifikasi menunjukkan angka 4.60 yang pada model tersebut mengindikasikan resiko kebangkrutan rendah, tetapi model tersebut tidak menangkap masalah modal kerja seperti inventari menumpuk. Analisa pendapatan dan margin. Lihat lebih dalam pada pendapatan dan margin. Revenue menurun drastis dari era pandemi. Pada 2020 hingga 2022, perusahaan mencatat pendapatan puluhan miliar rupiah. Pada 2023 hingga 2025 turun menjadi single digit miliar TTM. Penurunan tersebut mengakibatkan underutilization pabrik dan beban tetap yang tersebar ke volume yang lebih kecil, sehingga margin anjlok. Gross profit margin kuartal tercatat 7%, sangat tipis untuk perusahaan manufaktur. Faktor penyebab margin tipis bisa berupa 1. Tekanan harga jual akibat bersaingan. 2. Biaya bahan baku relatif tinggi. 3. Biaya produksi tidak efisien karena rendahnya tingkat utilisasi. Operating and net margin jauh negatif, lebih dari 150% pada kuartal terakhir, menunjukkan beban overhead, biaya bunga atau biaya non-operasional, dan kemungkinan pencadangan atau penyusutan yang material. Untuk return to profitability, perusahaan harus meningkatkan volume atau menaikkan mix produk yang lebih margin positif. Neraca modal kerja dan masalah inventari. Salah satu isu yang paling menonjol adalah modal kerja. Perusahaan melaporkan days inventory 867 hari, artinya rata-rata persediaan senilai 2,4 tahun. Days sales outstanding 256 hari, piutang menunggak lama. Cash conversion cycle
1055 hari ini level yang ekstrim. Implikasi praktisnya adalah 1. Modal kerja terikat di persediaan lama, mengurangi likuiditas. 2. Resiko obsolescence atau produk kedaluarsa, usang atau susah dijual. 3. Beban biaya penyimpanan dan penurunan nilai persediaan yang dapat menambah kerugian. Skenario positif, jika manajemen melakukan clearing inventory, misalnya diskon, kontrak offtake, mempercepat penagihan, arus kas dapat membaik tanpa kenaikan pendapatan besar. Tapi jika persediaan tidak bisa dijual, perusahaan harus melakukan write down yang menekan ekuitas. Arus kas dan sumber pembiayaan. Arus kas operasi TTM negatif 2 miliar rupiah, sementara arus kas investasi positif 1 miliar rupiah, dan arus kas pendanaan positif 2 miliar rupiah. Arus kas pendanaan positif biasanya menandakan adanya modal masuk atau pinjaman baru untuk menutup defisit operasi. Free cash flow negatif 3 miliar rupiah. Ini berarti perusahaan belum menghasilkan kas operasi sehingga ketergantungan pada pendanaan eksternal, utang jangka pendek, pinjaman atau ekuitas sangat mungkin. Namun karena total debt relatif kecil, tersedia ruang pembiayaan tambahan. Walau hal ini akan berdampak pada struktur modal jika dilakukan melalui utang. Pertanyaan kunci bagi investor adalah, dari mana modal kerja dan operasional akan datang dalam 6 hingga 12 bulan ke depan jika arus kas operasi tetap negatif? Rasio keuangan dan solvabilitas. Beberapa rasio penting. 1. Kurang rasio 2,31 menandakan aset lancar cukup menutup kewajiban lancar. Namun quick rasio 0,71 karena inventory banyak menunjukkan likuiditas bersih yang lebih lemah. 2. Debt to equity 0,11, leverage rendah. 3. RUA atau ROI negatif minus 8,6% dan minus 16,5%. 4. PSS 29, PB 1725. Interpretasi. Dari sisi solvabilitas, MEDS berada pada posisi relatif aman. Utang kecil dibanding ekuitas. Namun rasio profitabilitas buruk dan valuasi pasar terhadap pendapatan saat ini sangat tinggi. PSS sekitar 29 yang mengindikasikan ekspektasi pemulihan yang mungkin tidak tercermin dalam kinerja saat ini. Resiko dan sensitivitas. Ringkas resiko yang harus diawasi. 1. Resiko permintaan. Jika pola konsumsi masker tetap rendah, revenue duda akan kembali ke level pandemi. 2. Persaingan. Margin bisa terus terseret ke bawah jika ada tekanan harga. 3. Obsolescence. Inventory lama mungkin harus didiskon atau ditulis turun. 4. Likuiditas jangka pendek. Meski kurang rasio baik, quick ratio dan cash ops negatif menunjukkan potensi kebutuhan dana mendadak. Skenario sensitif, kenaikan biaya bahan baku 10 hingga 20% tanpa kenaikan harga jual bisa merobohkan gross margin menjadi negatif. Sebaliknya, kontrak pemerintah besar bisa menutup sebagian kerugian operasional. Peluang dan strategi turnaround yang mungkin. Langkah-langkah yang dapat menjadi katalis positif adalah 1. Negosiasi kontrak institusional, memperbaharui hubungan dengan pemerintah atau distributor besar untuk offtake inventory. 2. Diversifikasi produk, memperluas lini non-masker seperti tensiometer, stetoskop, alat kesehatan lain yang sempat diumumkan pada 2023. Ini dapat meningkatkan nilai penjualan per order dan margin. Ekspor ke negara tetangga, membuka pasar luar negeri, dapat menyerap kapasitas produksi. 4. Manajemen modal kerja, program clearing inventory, perjanjian diskon terstruktur, restrukturisasi piutang. 5. Efisiensi biaya, menurunkan fixed cost melalui efisiensi produksi atau outsourcing beberapa fungsi. Investor perlu memantau update manajemen terhadap strategi ini di laporan kuartal. Bagaimana pasar melihat MEDS? Per trading data. Data perdagangan per 15 Oktober 2025 menunjukkan aktivitas perdagangan dengan average price sekitar Rp74 dan volume yang fluktuatif. Market cap tercatat di kisaran Rp119 miliar. Price performance YTD tunjukkan kenaikan sekitar 52% dari titik terendah, namun sejarah 3 tahun, saham masih turun signifikan sejak puncak. Ini menggambarkan saham microcap yang sensitif berita volume dan sentimen. Rekomendasi dan checklist untuk investor. Ringkasan praktisnya. 1. Konservatif tunggu perbaikan OCF dan penurunan inventory, DSI turun signifikan. Jangan beli sebelum EBITDA positif. 2. Spekulatif alokasikan hanya porsi kecil modal, pantau berita kontrak atau pembaruan manajemen, gunakan stop loss ketat. Checklist yang harus dipenuhi sebelum entry besar. 1. OCF kuartalan berbalik positif atau setidaknya perbaikan modal kerja. 2. Penurunan EDISI setidaknya 30% QOQ. 3. Konfirmasi kontrak penjualan besar atau rencana ekspor. 4. Rencana manajemen untuk menurunkan fixed cost. Kapan keluar? Jika tidak ada perbaikan fundamental dalam 2 kuartal ke depan dan arus kas tetap negatif, evaluasi kembali posisi. PT Healthcare Medical Indonesia Tbk adalah contoh perusahaan yang mendapat keuntungan besar pada masa pandemi, namun kini menghadapi tantangan pasca pandemi. Permasalahannya bukan hanya pendapatan menurun, tapi juga inventory dan modal kerja yang menjerat. Neraca yang relatif sehat memberikan ruang manuver, namun sampai operasi menghasilkan kas positif, resiko tetap ada. Terima kasih sudah menonton video pembahasan ini. Mohon teliti lagi data kami karena ada kemungkinan salah dalam pengambilan dan pengentrian data. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel Saham Cuan. Sampai jumpa di video berikutnya.